di lift ini. Seseorang Kristen mencoba menjebak Ustadz. Pertanyaannya tajam. Tuhan itu satu? Siapa yang memperkenalkan? Terlihat sederhana, tapi menyudutkan. Namun jawabannya justru membalik keadaan. Simak sampai akhir. Ya saudara? Iya, abang dari Kristen. Ya saya dari Kristen, puji Tuhan. Boleh nih kita diskusi. Mungkin abang mau bertanya dulu atau boleh saya bertanya? Protestan ya? Ya saya Protestan. Mungkin abang mau menanyakan sesuatu nih, atau saya boleh tanya juga? Begini Ustaz. Nah kalau dalam kekristenan kan kami meyakini itu Ustaz. Kami meyakini bukan asal meyakini. Kami meyakini Tuhan yang satu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Seperti di dalam diri Ustaz itu ada jasad, ada jiwa, dan ada roh. Nah, sekarang saya pengen tahu Tuhan Ustadz itu satu yang bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kami meyakini karena bukti. Ya, buktinya bahwa Yesus itu menjanjikan bahwa setiap manusia itu mati, tapi ada pengharapan di balik kematian, yaitu akan bangkit. Nah, dia membuktikan itu juga. Dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal hingga saat ini. Pertanyaan saya, yang memperkenalkan Allah kepada Anda siapa yang sudah bangkit dan sudah hidup kekal hingga saat ini? Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama bang saya jawab dulu ya. Anda perlu tahu di ajaran Anda Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1. Tidak ada dikatakan oleh Yesus ya bahwa Allah yang benar itu adalah 3 dalam 1. Coba Anda lihat ketika Yesus ya, dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Jadi paham abang bukan ajaran Yesus. Itu yang pertama, agar Anda tahu. Yang kedua saya akan jawab pertanyaan abang. Bagaimana Tuhan kami? Tuhan kami itu, kami punya petunjuk bang, bukunya namanya Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, Quran surah As-Saff ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia beda dengan segala sesuatu. Jadi dia beda dengan manusia, beda dengan apapun yang kita lihat di alam semesta ini. Nggak sama dia, karena sifatnya itu beda dengan makhluk. Mukhallafatulil hawadis. Habis itu bang ya, Tuhan kami itu bukan 3 dalam 1 sesuai Quran surah Al-Ikhlas 1-4. Ciri-cirinya kayak gimana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu Esa. Esa itu maksudnya bukan 3 dalam 1, bukan. Esa tunggal. Tidak ada kembarannya, tidak ada duanya. Terus Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, pasti. Nah gitu bang. Jadi Tuhan kami tidak digantung oleh makhluknya, tapi Tuhan kami itu Tuhan umat Islam, tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada Tuhan ya yang diperanakan, meskipun alasannya menjelma jadi ini jadi itu, tapi dia diperanakan, udah jelas bukan Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi dia tidak sama, tidak setara dengan apapun di muka bumi ini, baik di bumi ataupun di langit. Lalu seperti apa kami yang mengetahui Tuhan kami itu ada? Baik bang, ini kita interaktif sedikit. Saya langsung aja peragakan kepada abang. Coba dibuka dulu mic-nya. Saya mau tanya, cuma kita sedikit-sedikit aja gitu jawabnya. Bang, saya mau tanya sesuatu sama Anda. Tolong dibuka mic-nya, biar kita mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Sebentar Ustaz, pertanyaan saya tadi Anda sudah menjawab, Tuhan Anda tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaan saya yang kedua itu saudara belum jawab. Ya makanya saya mau ini jawab yang kedua. Bagaimana mengetahui dia ada kan gitu. Yang kedua nanti silakan saudara. Oh ya udah. Saya jawab, saya tanya lagi, silakan. Gini bang, saya mau tanya Anda sedikit dulu sebelum saya jawab. Boleh? Singkat aja, nanti saya akan langsung penjabarannya. Bang, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Tolong dijawab dulu.
di sini Pak Ustadz, masalahnya saudara mengklaim bahwa Tuhan Anda adalah kebenaran dan saya juga mengklaim itu. Ini Dan Bang, umat yang lain juga mengklaim itu. nanti ke sana. Itu giliran Abang. Yang saya tanyakan dulu, saya belum jawab yang kedua. Yang saya tanyakan kepada Anda, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, apakah Anda ada yang bikin sendiri? Silakan dijawab. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, siapa yang bikin Anda? Tuhan saya. Berarti ada Tuhannya, nggak perlu nongol berarti. Di situ aja Anda udah tahu ya Tuhan itu ada tanpa nongol ke muka bumi, gitu. Itu jawabannya. Sudah selesai. Cara mengetahui dia ada gitu. Itu gampang Ya. kan? Silakan. Anda belum jawab pertanyaan saya yang tadi ya. Nah, di dalam kitab Torahnya Musa, Tuhan berjanji kepada bangsa Yahudi, tertulis di Daniel, ya, kitab Daniel. Itu pasal 12 ayat 2, kalau nggak salah ya. Itu ada janji bahwa manusia akan bangkit pada hari kiamat. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, Nabi Elisa itu membuktikannya dengan tulang belulangnya sudah ada orang yang bangkit. Bahkan hidup kekal itu dibuktikan lewat Nabi Elia, tertulis di 2 Raja-Raja. Nah, kitab Taurat mampu membuktikan janji Tuhannya, bahwa janji itu dibuktikan sebelum hari kiamat itu terjadi. Sekarang saya masuk kepada Injil. Tuhan di dalam Injil pun menjanjikan hal yang sama, dan dia mampu membuktikannya. Yesus membangkitkan orang juga. Bahkan hidup kekal Yesus sendiri membuktikan bahwa dia bangkit hidup kekal. Pertanyaan saya yang memperkenalkan Allah kepada Pak Ustadz, siapa yang sudah bangkit dan hidup kekal? Itu pertanyaan saya dari tadi itu. Saudara membahas tentang Yesus. Yesus itu dalam keyakinan kami, itu hanyalah firman menjadi manusia. Tanpa firman menjadi manusia, saya Kristen tidak bisa mengenal Yesus. Tanpa firman menjadi buku, saudara-saudara saya Yahudi tidak pernah kenal sama Tuhan. Saya nggak tahu saudara kenal Tuhan apa naik langsung kenalan sama Tuhan, atau kenal Tuhan dari firman-Nya. Itu saya nggak tahu hal itu. Ya, tapi dalam keyakinan Kristen kami kenal Tuhan dari firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, saudara tolong jawab pertanyaan saya dulu yang tadi. Baik Bang. Jadi kalau hidup yang kekal, yang pertama kali ya bangkit itu adalah Elia yang membangkitkan seorang anak. Jadi apa hebatnya Tuhan Anda itu? Kalau dia mati lalu bangkit, udah keduluan Elia gitu loh. Itu yang pertama Bang, tanggapan saya. Ya, yang kedua Tuhan Anda mati lalu bangkit, ini membuktikan Tuhan Anda itu tidak berkuasa. Makanya Yesus ngomong di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dia mati lalu bangkit, Tuhan bisa mati, itu adalah Tuhan yang lemah Bang. Gagal di situ. Coba Anda buka di kitab Anda di Matius 27 nomor 52. Sebelum Tuhan Anda bangkit, sudah banyak orang bangkit. Tuh. Sebelum Tuhan Anda tuh bangkit, ya katanya bangkit dari kematian. Sebelum dia bangkit dari kematian, sudah ada banyak orang yang bangkit dari kematiannya. Nih saya kasih ayatnya sama Anda sebentar ya. Nih. Bang Billy nanti naikin ya Bang Paras ya. Bang Billy ada di bawah kayaknya tadi minta naik. Nih. Coba Anda baca kitab Anda nih ya. Matius 27 nih ya Bang ya. Nomor 52 ya. Di sini perikopnya tentang apa? Tentang Yesus mati. Oke? Nih. Tentang Yesus mati di sini, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini Yesus belum bangkit, orang kudus aja udah bangkit gitu. Nah, dan sesudah kebangkitan Yesus, baru Yesusnya bangkit, telat dia. Mereka pun keluar dari kubur. Jadi sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus bangun, orang kudus
udah banyak yang telah meninggal tuh bangkit bang ya. Jadi ya kehebatan Tuhan Anda tidak bisa diukur dari kebangkitan dia. Karena kalau Anda mengukur dari kebangkitan dia, lebih bagus Anda menuhankan orang kudus yang lebih duluan bangkit daripada Yesus. Ah tuh, jadi nggak bisa Anda ukur dari situ bang. Terus ya jawaban saya ya, adakah Tuhan kami membangkitkan? Bang, Tuhan kami itu adil. Semua manusia itu akan dibangkitkan hidup kembali. Di dalam Quran surah Al-Waqi'ah ya, wa qalu a idza mitsna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Jadi orang-orang bertanya, apakah nanti kami setelah mati menjadi tulang belulang, kami akan dihidupkan kembali, dan orang tua kami apakah juga akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan kata Allah ya, kau dari zaman Nabi Adam tuh sampai manusia kiamat nanti wal akhirin akan kubangkitkan. Tuh. Belum lah ya, belum Tuhan membangkitkan kita semuanya, belum. Jadi untuk masalah bangkit itu bukan ukuran bang. Kalau Yesus kan cuma bangkit dari dirinya sendiri, menghidupkan orang mati dari satu orang saja. Coba kalau Tuhan kami zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dia bangkitkan, tapi ada waktunya, bukan di dunia ini. Nah, jadi seperti itu bang. Nggak bisa kita menjadi tolak ukur kebangkitan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kebangkitan itu ya membuktikan dia adalah Tuhan, maka lebih baik Anda tidak usah menuhankan Yesus. Lebih baik Anda menuhankan Elia, dan Anda lebih baik menuhankan orang-orang kudus yang lebih dulu bangkit daripada Yesus. Silakan ditanggapi dulu. Saudara, dari ketiga kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu Tuhan menjanjikan hal yang sama. Saya tidak membahas tentang mujizat, tapi janji yang sama, yaitu orang mati itu akan bangkit. Tapi Sama Quran surah Al-Waqi'ah. Anda juga dijanjikan hal demikian nggak? Ya iya, Quran Ya. surah Al-Waqi'ah yang saya baca tadi. Orang yang mati dengar, ya. akan dibangkitkan. Akan tetapi saudara, di Taurat Tuhannya sudah mampu membuktikan. Tadi data-data saya sudah sampaikan kepada Pak Ustadz. Nah, di Perjanjian Baru Tuhannya juga sudah membuktikan. Contoh Pak Ustadz, saya punya pasangan hidup nih, masih pacaran nih Pak Ustadz. Nah, dia janji sama saya, tapi dia nggak pernah tepatin Pak Ustadz. Apa saya bisa percaya janjinya itu benar? Sehingga saya bertanya kepada Pak Ustadz, apakah janji itu ada nggak kalau saat Pak Ustadz mati itu dibangkitkan nggak? Siapa yang sudah dibangkitkan? Mulai dari orang yang memperkenalkan Allah itu kepada Anda. Contoh Musa yang memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Yahudi adalah Musa. Siapa yang sudah dibangkitkan? Ya itu ada. Siapa yang sudah hidup kekal? Ada Elia, Nabi Elia. Nah, yang memperkenalkan siapa itu Bapa kepada saya adalah Firman yang menjadi manusia. Ingat Firman saudara, bukan Bapa Firman dan Roh. Nah, dari Firman itu saya kenal Tuhan, Ustaz. Firman yang menjadi manusia itu, saya kenal Tuhan dari sana. Tanpa Firman menjadi manusia menyatakan keberadaan Tuhan itu, saya tidak kenal. Nah, tadi saya sempat bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz kenal Tuhan Pak Ustadz dari apa? Pak Ustadz belum jawab itu. Seharusnya aneh bang. Baik. Nah, perasaan saya kenal Tuhan. Oh, lanjut dulu. Silakan. Nah, saya minta janji buktinya itu sudah dibuktikan apa tunggu kiamat dulu? Kalau tunggu kiamat Pak Ustadz, saya lebih memilih percaya kepada yang sudah terbukti. Kalau Pak Ustadz memilih percaya kepada yang belum ada buktinya, itu kan urusan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz nggak boleh mempersalahkan saya dong, kalau saya lebih memilih yang sudah terbukti. Baik.
Pak Ustadz nggak Dah. bisa tuduh saya, oh saya tidak bertuhan kepada Tuhan yang benar dong. Ingat Pak Ustadz, saya nanti tolong jelaskan kepada saya, iblis dibuang apa karena dia tidak mengenal Tuhan yang benar, atau karena tidak taat pada firman Tuhan? Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik, nanti dulu ke iblis Bang ya. Nanti kita sesi yang lain kalau iblis. Saya akan tanggapi dulu. Kata Anda dari segi kebangkitan ini udah terbukti Tuhan Anda mati lalu bangkit. Bang, saya udah bilang, Elia itu dia minta kepada Tuhannya, Elia itu mati lalu hidup kembali, bangkit Elia. Kalau Anda menuhankan Yesus telat, Elia lebih dulu ada. Dia mati lalu bangkit, Elia itu. Kenapa Anda tidak menuhankan Elia saja yang lebih dulu? Berarti Tuhan Anda yang mati lalu bangkit, Yesus ini bukan Tuhan yang benar, bukan. Berarti siapa? Tuhannya Elia yang benar, bukan Yesus. Anda dapat lihat dalam 1 Raja-Raja 17, ya nomor 22, kitab Anda, nih saya kasih ya. Nih. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nih Elia minta sama Tuhannya nih ya. Bukan sama Yesus. Ya. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ini aja Bang ya. Anda tuhankan Tuhannya Elia, bukan Yesus yang kau tuhankan. Karena sudah ada buktinya sebelum Yesus ya. Tuhan yang benar itu menurut ukuran Anda. Kalau saya kan udah bilang, yang menghidupkan orang mati itu bukan ukuran jadi Tuhan. Gitu, bukan. Karena apa? Kalau Anda mengatakan ukuran kebangkitan itu jadi Tuhan, maka salah Anda menuhankan Yesus. Anda tuhankan anak dari yang dibangkitkan Elia ini. Ngapain Anda menuhankan Yesus? Kan gitu. Ya waraslah dikit ya. Sekali lagi saya bilang ya, kebangkitan meskipun udah ada buktinya baik dari Elia atau dari Yesus, itu bukan membuktikan mereka itu Tuhan. Oke? Bahkan orang kudus pun juga bangkit tidak membuktikan orang kudus itu jadi Tuhan. Jelas? Jadi kebangkitan ya yang Anda elu-elukan tadi singkirkan dulu gitu. Bukan seperti itu cara mengetahui dan mengukur Tuhan. Yang kedua, ya Bang ya. Yang kedua, dari pertanyaan Anda tadi yang belum saya jawab. Bagaimana kata Anda saya mengenal Tuhan? Lah, tadi saya menanyakan Anda, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, mana yang Anda bikin? Anda jawab nggak ada. Lah, lalu siapa yang bikin? Kata Anda Tuhan. Begitulah cara mengenal Tuhan. Yang menciptakan kamu, yang menciptakan saya. Gak perlu sampai dia jadi firman-firman jadi manusia. Buat apa? Cara mengenal Tuhan itu dari dirimu dulu gitu. Ngapain dari yang lain? Kamu itu ada gara-gara siapa? Gara-gara dia ada. Dia yang menciptakan kamu ada. Dia yang menciptakan saya ada. Kan kau udah akui, kau tidak bikin rambut, tidak bikin tanganmu, tidak bikin kakimu, tapi Tuhan yang membuat kamu berbentuk. Kan gitu, di dalam rahim ibumu. Kok Anda tahu Tuhan itu ada? Dari mana Anda caranya mengetahui Tuhan itu ada? Dari dirimu sendiri. Ngapain dari firman jadi manusia? Jauh kali gitu. Ya, Jauh kali. Kalau firman gini, belum Bang. Nanti kalau tadi kan saya dengarkan Abang juga. Jadi kalau sampai Anda menunggu firman jadi manusia, telat abad 1 Bang adanya. Abad 1. Kalau Anda mengatakan firman jadi buku kitab Yahudi sebelum Masehi, zaman Nabi Adam pun udah ada Tuhan itu ya, yang menciptakan Adam, yang menciptakan anak-anak Adam di dalam rahim ibunya Siti Hawa, termasuk yang menciptakan Anda di dalam rahim ibu Anda. Kayak gitu. Sekarang saya mau balik tanya, Anda menjawab saya ya bahwa Tuhan menciptakan Anda ya, yang membentuk diri Anda di dalam rahim ibu Anda. Bagaimana cara Anda mengetahui itu adalah Tuhan? Silakan dijawab. Coba. Pak Ustadz kan mengenal Tuhan dari akal dulu.
Dari tadi Pak Ustadz mengatakan, bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Saudara, saya bilang dari firman Tuhan yang menjadi manusia, itu yang menyatakan Tuhan kepada saya. Nah saudara, kalau memang saudara mengenal Tuhan dengan akal, Pak Ustadz, Anda sholat itu bagaimana caranya? Anda bisa tahu bagaimana harus ke masjid, baca apa, baca itu tahunya dari mana Pak Ustadz? Apa dari akal Anda? Anda tahu Anda diciptakan dengan dari tanah, dari air, dan dari lain sebagainya. Itu tahunya dari mana Pak Ustadz? Apakah tahu dari akal Anda? Pak Ustadz, saya rasa Pak Ustadz tidak berpikir dulu sebelum berbicara. Saya mengenal Nanti saya Tuhan jawab. itu dari firman itu, firman yang saya baca itu, dengan akal saya memperbandingkan itu Pak Ustadz. Bukan akal saya yang menjadi dasar, ya, tapi firman yang saya jadikan dasar. Dari akal itu saya bisa membedakan, oh yang ini yang benar, ini yang tidak benar. Begitu Pak Ustaz. Nah bukankah Oke. tadi tentang Elia Pak Ustaz, dalam firman Tuhan menyatakan bahwa manusia akan mati dan bangkit, bukan menyatakan manusia akan hidup naik langsung hidup kekal. Tidak demikian Pak Ustaz, ya, manusia mati dulu baru bangkit. Nah sedangkan Elia langsung naik Pak Ustaz, hidup kekal dia, ya. Nah firmannya itu mati dulu baru bangkit. Nah Pak Ustaz, saya pengen tahu juga Pak Ustaz, yang kalau Pak Ustaz pengen tahu tentang firman Tuhan, Pak Ustaz mau perbandingin dengan Elia. Elia bukanlah firman Tuhan yang menjadi manusia. Mohon maaf Pak Ustaz, Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Iblis tidak taat kepada firman Tuhan, dia dihukum Pak Ustaz. Saya pun juga tidak taat kepada Yesus, saya pun akan mengalami nasib seperti iblis itu. Ya, jadi bukan hanya karena tidak bertuhan-tuhan yang tidak benar Pak Ustaz, tapi firman-Nya Pak Ustaz. Pokoknya itu firman. Ya, nanti tolong saat itu iblis menurut iman saya. Nanti Pak Ustadz iblis menurut iman Pak Ustadz bagaimana? Terus tentang bukti yang saya minta dari awal tadi, Pak Ustadz dari tadi lari sana lari sini, tapi Pak Ustadz tidak pernah tunjukkan bahwa ada atau tidak gitu loh. Saya rasa pasti banyak Pak Ustadz ya. Loh Tuhan yang menurut Anda firman jadi manusia, Anda bilang oh itu tidak pantas, padahal tidak tertulis bahwa firman tidak menjadi manusia menjadi tidak layak. Firman jadi buku layak. Baik. Kenapa firman jadi manusia? Baik. Anda beranggap itu tidak layak. Ya, jadi aku tolong Anda jelaskan dulu. Siap, terima kasih. Baik. Jadi gini Bang ya, terkait masalah Elia itu nggak pakai firman, langsung dia bisa menghidupkan anak tersebut. Apa? Artinya apa? Elia nggak terkena maut dulu, nggak mati dulu. Anak itu langsung dihidupkan oleh Elia gitu. Ngapain? Yesus yang modar dulu lalu bangkit kata Anda. Lebih hebat Elia. Gak perlu pakai firman, dia bangkitin tuh anak. Dia cuma angkat tangannya kepada Tuhannya, langsung hidup itu anak. Nggak kayak Yesus gitu yang modar dulu gitu. Gimana? Padahal lebih hebat Elia yang tidak berasal dari firman tapi bisa membangkitkan orang mati gitu, daripada Yesus yang katanya berasal dari firman. Bang, perlu Anda tahu, gak pernah Yesus itu mengatakan dirinya dari firman. Semua manusia, kata Yesus, berasal dari firman. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Ini perlu saya kasih tahu juga kitabnya berarti ini ya. Nih. Kau baca dulu nih. Kitabmu ya. Nih kata Yesus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi semua manusia tuh dari firman. Bukan cuma Yesus. Yesus menjelaskan semua manusia itu dari firman. Jadi klaim kau bahwa Yesus berasal dari firman gugur. Kata Yesus semua manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Jadi nggak bisa Anda klaim pertama, satu, tidak ada pengakuan Yesus, ya, dia berasal dari firman. Yang kedua, Yesus menjelaskan semua manusia, Anda, saya, Yesus, penonton, itu berasal dari firman Tuhan hidupnya. Kalau Anda mengatakan firman yang jadi manusia itu adalah Tuhan, hari ini kau sembah saya berarti ya. Besok ya manusia sembah kau, gantian aja gitu kita. Karena apa? Semua jadi Tuhan jadinya. Semua jadi Tuhan, saya, kamu jadi Tuhan jadinya gitu. Penonton jadi Tuhan semua. Karena berasal dari firman semua tuh, penonton, saya, dan kau. Itu penjelasan dari Yesus. Oke? Jadi nggak seperti itu. Yesus menjelaskan manusia itu hidupnya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi gugur bahwa firman menjadi manusia itu adalah Tuhan. Gugur di situ, ya. Yang kedua, cara mengetahui Tuhan dari firman-Nya, kata kau. Bang, saya mau tanya, saya agak heran. Sejak kapan firman itu masuk ke dalam perut ibumu? Coba. Karena kan kau mengatakan, kau mengetahui Tuhan itu ada dari firman-Nya. Kau dibentuk dibentuk oleh Tuhan di dalam perut ibumu. Kan gitu. Anda udah tahu yang menciptakan Anda adalah Tuhan di dalam perut ibu Anda. Sekarang saya mau tanya dulu, kapan firman Tuhan masuk perut ibu Anda? Coba. Coba Anda mengetahui Tuhan itu kayak gimana sewaktu Anda di dalam perut gitu. Sudah bisa saya Bukan tanggapi, nunggu Ustaz? yang belum Bang. Banyak lagi yang perlu saya jawab masalahnya dari Anda nih. Bukan berarti Anda harus menunggu di abad pertama firman yang jadi manusia. Anda seharusnya menanyakan di dalam diri Anda ini, Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda, kapan Tuhan saya mengutus firman-Nya ke dalam rahim ibu saya? Karena dia yang menciptakan saya, kan gitu. Itulah dipikir gitu. Jadi nggak bisa, bukan tolak ukur kebangkitan, bukan tolak ukur yang menjadi firman itu, Bang.